Temukan putri saya, bawa dia kembali, putri saya. Mengenai model valuasi pembangkit listrik tenaga surya luar negeri itu, nilai sisa dari baterai penyimpanannya dengan harga litium saat ini harus dinaikkan 12%. Untuk EPC, jaminan kinerja kontraktornya perlu dinaikkan sampai 15%. Dan ingat, Apex Capital harus tetap tidak terlihat sama sekali. Halo, apakah ini Serena? Kami dari Kepolisian Kota River, Divisi Manajemen Kependudukan. Setelah membandingkan database DNA, kami telah mengonfirmasi bahwa Anda adalah putri kandung dari Tuan Richard Lawson dan Nyonya Lawson. Tuan dan Nyonya Lawson berharap dapat bertemu dengan Anda sesegera mungkin. Akan saya atur waktunya. 45 tahun. Dan sekarang mereka baru muncul. Bu, ayah bilang ibu akan bertemu orang tua kandung ibu. Aku cari tahu di internet. Keluarga Lawson juga keluarga kaya di Kota River. Walaupun tidak sekaya keluarga kita, masih lumayanlah. Jadi, senang, gembira. Bukan soal uangnya. Aku cuma ingin melihat siapa orang tua kandungku dan bagaimana kabar mereka. Hanya itu. Ya, bagaimanapun juga, aku ikut. Ayah sedang dinas luar kota, Preston sibuk kerja, jadi ibu ditemani putri kesayangan ibu saja. Baiklah. Baiklah, ayo makan. Bu, aku sudah cari tahu informasi keluarga Lawson. Mereka terutama bergerak di industri baja tradisional. Bisnis mereka stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Vanessa sudah berusaha masuk ke manajemen, tapi Paman Derek sepertinya... Kita cuma mau ketemu keluarga saja. Nona Serena. Ikut saya. Nona Serena? Tunggu, jadi ada anak perempuan tertua? Silakan lewat sini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ayah. Dia sudah hidup sendiri di luar sana selama lebih dari 10 tahun. Siapa yang tahu seperti apa hidupnya selama ini? Siapa tahu? Mungkin dia dengar ayah sakit, lalu menggali anak haram dari entah mana untuk kembali dan memperebutkan warisan. Nah. Jadi ini kakak kandungku yang hilang bertahun-tahun. Cukup, sederhana. Hei Derek, jangan sembarangan mengucapkan kata itu. Apakah dia benar-benar seorang Lawson masih bisa diperdebatkan? Lihat penampilannya yang lusuh itu. Dia bahkan mungkin mengotori udara di rumah kita. Ya, maksudku. Adanya kamu saja sudah lebih dari cukup, Vanessa. Tuan, Nyonya, kalian sudah kembali. Serena. Akhirnya kamu pulang. Sungguh menyenangkan kamu kembali. Selama bertahun-tahun ini, aku merasa sangat bersalah. Aku selalu merasa seperti mencuri hidupmu. Vanessa, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah putri kami. Benar, Vanessa, waktu itu bukan salahmu, kamu juga korban. Wah, akting yang tanpa usaha. Pasti sangat melelahkan bagimu. Dia bisa memerankan korban malang yang butuh dihibur. Dan aku, si penyusup yang menghancurkan keharmonisan keluarga kecilmu yang sempurna, prop yang tidak diperlukan. Serena, Serenaku, kau kembali? Ayah, ini aku. Ini aku, Vanessa. Kau salah orang lagi. Penyakit Alzheimer ayahmu semakin parah saja. Dia sedang kambuh lagi. Kepala pelayan, antar tuan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Serena, bukan? Silakan duduk. Aku tahu beberapa tahun terakhir ini tidak mudah bagimu. Keluarga kami, keluarga Lawson, bukan keluarga biasa. Kami punya nama di Kota River.
Kami tidak bisa membiarkan orang luar menertawakan kami. Apa yang terjadi dengan ayahku? Kami akan beritahu semua orang bahwa kami merasa ada ikatan denganmu dan mengangkatmu sebagai anak angkat kami. Kau bisa bawa anak-anakmu kembali untuk tinggal bersama kami. Keluarga akan merawatmu dengan baik. Mengerti? Kalau kalian memang tidak pernah berencana mengakui ibuku, lalu untuk apa membawanya kembali? Keluargamu kaya, tapi kami. Ketika orang dewasa sedang berbicara, kau tidak boleh seenaknya menyela. Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Keluargamu tidak bermain adil, dan kami bahkan tidak boleh berkata apa-apa. Ibuku adalah korban di sini. Serena, begini caramu membesarkan anakmu? Serena, begini caramu mendidik anak? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anakku punya sopan santun yang baik. Dia tahu mana yang benar dan salah. Tapi ada orang yang perlu belajar cara menjadi orang tua yang baik dulu. Kau? Baiklah kalau begitu. Kalau kau begitu penuh dendam, kenapa masih betah di sini? Pergi dari sini. Kompensasi yang kau sebutkan tadi. Sebenarnya apa? Sudah kuduga. Tak bisa terus berpura-pura, kan? Semuanya soal uang? Ada 5 juta dolar di sini. Asalkan kau bersikap baik dan memainkan peranmu sebagai anak angkat, di kemudian hari, kau akan dapat bagianmu. Boleh aku tanya sesuatu? Silakan. Aku harus bertanya. Apakah keluarga Lawson benar-benar memperlakukan semua anaknya sama? Cukup berikan aku kartu. Lalu umumkan ke seluruh dunia. Kalau aku cuma anak angkatmu, Maksudmu apa? Masih kurang? Mana mungkin sama? Vanessa, di sisi lain, tumbuh besar bersama orang tua kami. jadi pengaturan khusus ini hanya untukku? Membeli identitasku dengan uang? Baiklah, ambil kartu ini dulu. Kami sudah mengatur makan malam penyambutan untuk malam ini. Kepala pelayan akan mengantarmu ke atas untuk beristirahat. Nona Serena, silakan lewat sini. Derek, ku dengar keluarga sedang dalam pembicaraan dengan Apex Capital. Dengan bergabungnya Apex Capital, keluarga kita akan tak terbendung di kota River. Betul. Dengan investasi mereka, Vanessa, keluarga kita segera akan menjadi nomor 1 di kota River. Kau pikir kau pantas bicara soal modal? Aku tak sabar ingin melihat bagaimana sandiwara kecilmu ini berakhir. Ngomong-ngomong, Serena, ku dengar kamu sudah punya suami dan seorang anak laki-laki. Reuni keluarga kan hal yang besar, kenapa mereka tidak di sini? Mereka berdua sibuk sekali dengan pekerjaan. Mereka benar-benar tidak bisa datang. Pekerjaan? Ku dengar anakmu belum genap 20 tahun. Dia sudah bekerja? Jangan-jangan dia bahkan tidak punya gelar sarjana. Memang tidak, sebenarnya. Preston keluar dari kuliah. Dia langsung menandatangani kontrak dengan agensi. Jadi tentu saja dia tidak punya gelar. Tapi, seharusnya kamu tidak membiarkan anak semuda itu bekerja di luar sana. Kalau menurutku, lebih baik dia dimasukkan ke perusahaan, kasih dia pekerjaan, apapun lebih baik daripada di luar sana. Perusahaan Richard sekarang mensyaratkan setidaknya gelar sarjana. Mungkin kamu bisa mencari pekerjaan satpam untuknya. Ya, itu tidak memerlukan gelar setinggi itu. Tepat sekali, hanya saja agak sulit. Hei, kalau tidak berhasil, kami juga bisa memberinya pekerjaan. Jangan repot-repot. Mereka baik-baik saja seperti sekarang. Terlalu sombong sampai merugikan diri sendiri. Kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan sikap ini. Oh, tentang Penny, bisakah dia pindah ke sekolah di kota River? Sumber daya pendidikan di sini jauh lebih baik. Ibu, pendidikan di kota River memang bagus, tapi apa kamu yakin Penny bisa mengikuti kurikulum di sini? Iya. Sekolah kami bukan untuk orang sembarangan bisa seenaknya masuk. Kamu yang orang sembarangan, seluruh keluargamu. Tidak, terima kasih. Pindah sekolah itu merepotkan sekali. Benar, kan? Kurasa kamu wanita yang cerdas, Serena. Bagaimana hari pertamamu bertemu keluarga?
Rasanya seperti sirkus, bahkan lebih ramai daripada panggung. Penny bilang kamu diperlakukan tidak adil. Perlu aku pulang lebih cepat? Tidak perlu. Cuma sedikit drama, aku bisa atasi. Sendirian saja di sini, Serena? Mau minum? Lafite K82. Di luar sana, kamu mungkin tak pernah mencicipi yang seperti ini. Langsung ke intinya. Aku di sini untuk mengingatkanmu. Bagi keluarga Lawson, kamu cuma perabot tua. Yang tiba-tiba diseret ke sini, mengganggu, dimanapun kamu berada. Biar ku beritahu, yang sebenarnya dibutuhkan keluarga Lawson adalah seseorang yang benar-benar bisa mewakili keluarga ini dan membawa nilai nyata. Mengerti? Apa yang perlu dikhawatirkan? Hanya pencuri yang khawatir pemilik asli pulang. Mulutmu tajam juga. Baik, akan kutunjukkan siapa harta asli keluarga Lawson. Lihat dirimu, Serena. Tak ada satupun perhiasan yang layak di tubuhmu. Kalung ini hadiah ulang tahun dari ibu tahun lalu. Orang tak berarti dari panti asuhan sepertimu mungkin tak pernah sekalipun melihat sesuatu yang semewah ini. Sini, biar ku kenakan, supaya kamu bisa merasakan sedikit keberuntungan keluarga Lawson. Ayo, Serena, cobalah. Apa yang terjadi? Kenapa Vanessa duduk di lantai? Serena. Beraninya kamu menggertak Vanessa? Kamu baru saja tiba, haruskah kamu sudah membuat masalah? Ibu, kalung Starlight yang ibu berikan padaku. Serena menyukainya. Aku hanya ingin melepasnya dan membiarkannya mencobanya. Tapi dia merebutnya langsung dari tanganku, dan menghancurkannya di tanah. Serena. Bahkan jika kamu tidak suka Vanessa, kamu tidak bisa setidak masuk akal ini. Kalung ini, aku memesannya khusus dari Afrika Selatan. Vanessa telah menghargainya selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Lihat, aku tahu kamu adalah masalah. Berasal dari panti asuhan, kamu hanya tidak tahu bagaimana bersikap. Pertunjukannya sudah selesai. Kalung pesanan khusus yang kamu pesan ini, pengaitnya terbuat dari emas putih 18 karat. Titik patahan bahan ini, jika baru saja patah, akan memiliki serpihan logam yang sangat jelas. Kamu bahkan bisa melihat tanda tekanan dari patahan. Tapi lihat di sini. Tepat di sini. Tidak hanya tidak ada serpihan baru, tapi bahkan menunjukkan tanda keausan yang jelas. Ini jelas sudah patah sejak lama. Dan kemudian direkatkan kembali. Dan kamu bilang aku mendorongnya? Di bawah lampu tanah di sisi timur teras, ada kamera sudut lebar 270 derajat. Keributannya cukup keras. Rekamannya seharusnya sangat jelas. Kita akan lihat siapa yang memegang kalung itu dan melemparkannya ke tanah. Dan siapa yang terhuyung-huyung sendiri dan jatuh ke lantai. Bahkan mencubit paha mereka sendiri sangat keras untuk memaksa keluar air mata. Oh, dan omong-omong, ketika Vanessa dan aku sendirian tadi, aku khawatir mungkin ada kesalahpahaman, jadi aku mulai merekam. Haruskah aku putar sekarang untuk didengar semua orang? Vanessa. Lain kali kamu mencoba menjebak seseorang, pastikan propertimu dalam keadaan baik, dan sembunyikan kabel kamera keamanan. Dan jangan sebutkan panti asuhan. Pendidikan saya jauh lebih baik daripada beberapa orang munafik yang hanya tahu bagaimana bertengkar di antara mereka sendiri, itu pasti. Tunggu. Kau pikir ini tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan sesukamu? Ini memang bukan pasar sayur, tapi ini juga bukan rumahku. Serena, tidak bisakah kau tinggal dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu dan ayah? Kau tidak bisa mengabaikan perasaan orang tua kandungmu, hanya karena kau punya masalah denganku. Vanessa, tidak banyak penonton di sini. Kau tidak perlu berakting sekeras itu. Beraninya kau. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada Vanessa? Masa depan apa yang bisa dimiliki restoran kecilmu itu?
Ambil 5 juta dolar itu dan datanglah ke kota River secepatnya. Suruh kakakmu aturkan posisi enak untukmu di grup itu. Bukankah itu lebih baik daripada kau mempermalukan diri di luar? Benar, Serena. Penny juga bisa pindah ke sekolah di kota River. Bahkan jika dia tidak bisa masuk sekolah yang sama dengan Yao Yao, pindah ke sekolah biasa dan mendaftar sebagai siswa pindahan juga tidak buruk. Vanessa benar. Kau harus cari waktu untuk pindah ke kota River secepatnya. Jangan biarkan orang luar menertawakan kita. Tidak perlu, aku masih bersyukur. Kau telah melahirkanku dulu. Tapi bertahun-tahun telah berlalu, dan yang terlewatkan sudah terlewatkan. Beberapa retakan tidak akan pernah bisa sembuh. Mulai sekarang, mari kita jaga jarak sebagai saudara. Aku akan kembali menjenguk ayah saat ada waktu. Ibu, Serena pasti baru saja kembali. Dia tidak terbiasa dengan kehidupan bersama keluarga Lawson. Maksudku, dia terbiasa berkeliaran di luar, tidak heran dia merasa terkekang di sini. Biarkan saja dia. Kenapa gadis itu begitu keras kepala? Dia mungkin mengalami kesulitan di luar, dan dia menyimpan dendam. Vanessa, kita jauh lebih perhatian. Bagus. Kau tahu tempatmu. Semakin jauh, semakin baik. Segala sesuatu di keluarga Lawson adalah milikku, Vanessa, dan milikku sendiri. Tunggu, Serena. Ada sesuatu yang ingin kuingatkan padamu. Jumat depan adalah gala amal tahunan keluarga Lawson. Banyak elit kota River akan hadir. Karena ibu dan ayah telah mengumumkan secara publik bahwa kau adalah anak angkat mereka, ketidakhadiranmu mungkin menimbulkan kecurigaan. Kau tidak khawatir tentang rumor? Kau khawatir ibuku tidak akan muncul? Orang akan bilang keluarga Lawson tidak berperasaan, bahkan tidak mau memperkenalkan anak mereka yang hilang lama. Oh, itu mengingatkanku. Apakah kau perlu kupinjamkan gaun? Lagi pula, kode berpakaian untuk acara-acara ini ketat. Kuragu kau punya sesuatu yang cocok. Jangan repot-repot. Karena aku adalah anak angkat keluarga Lawson, aku tidak boleh mempermalukan mereka. Bukankah begitu? Serena, sesuai permintaanmu, kami telah menyelidiki pencarian Tuan Richard Lawson atas putrinya selama 10 tahun terakhir. 7 tahun yang lalu, Tuan Lawson menyewa detektif swasta untuk memeriksa latar belakangmu. Halo? Aku harus menemukannya. Ayah, aku baru dapat kabar. Latar belakang keluarga itu rumit. Mereka adalah preman lokal. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke sana sembarangan. Kita tidak bisa mempertaruhkan keselamatanmu. Ini terjadi lebih dari sekali. Setiap kali di momen penting, selalu ada sesuatu yang terjadi dan dia dibujuk untuk mengurungkan niatnya. Jika itu orang yang tidak seharusnya kau cari, jangan buang-buang tenagamu. Hingga 3 tahun yang lalu, kondisi Tuan Lawson memburuk, dan kemampuan kognitifnya menurun. Tapi kemudian, dia meninggalkan wasiat yang telah disahkan notaris dengan syarat tambahan. Wasiat itu mewajibkan sisa keluarga Lawson untuk menemukanmu sebelum mereka bisa mengklaim warisannya. Itulah sebabnya. Jadi begitu. Pencariannya atas diriku selama 40 tahun ini ternyata nyata. Hanya saja sengaja disabotase, berulang kali. Dan orang yang menyabotasenya sedang menjalani hidup yang seharusnya menjadi milikku. Ibu, keluarga Lawson mengirimkan ini. Apa ini? Ini dari pasar loak? Sepertinya dari puluhan tahun yang lalu. Aku khawatir kau tidak akan menemukan gaun yang cocok, jadi aku khusus menyiapkan ini untukmu. Gala amal mengharuskan pakaian formal. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Sungguh sangat perhatian dia. Dia hanya ingin mempermalukanmu di gala itu. Ibu, lupakan saja, kita jangan pergi. Mengapa kita harus menerima ini? Kita akan pergi. Panggungnya sudah disiapkan. Jika aku tidak muncul, bagaimana pertunjukan kecilnya bisa berlanjut? Dia tidak akan kabur dari kita, kan? Setidaknya dia punya kesadaran diri. Bahkan lebih baik, menghemat rasa malu semua orang. Tolong tunjukkan undangan Anda. Keluarga Lawson yang mengundang saya. Mereka tidak memberi saya undangan. Maaf, Nona. Tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Ibu,
Ayo kita pergi saja, seperti aku mau berada di sini. Serena, akhirnya kamu datang. Kami sudah menunggu lama sekali. Vanessa, penjaga keamanan keluargamu, terlalu berdedikasi. Mereka tidak akan membiarkan kita masuk bagaimanapun juga. Aku yakin, itu karena kita bukan keluarga Lawson. Mudah untuk dijahili, kan? Oh, Serena, kamu berpakaian sangat sederhana hari ini. Orang-orang mungkin salah paham. Mengira kami memperlakukanmu dengan buruk. Apa? Apakah gaun yang kupinjamkan padamu tidak cocok? Betapa perhatiannya kamu, Vanessa. Tapi sampah seperti itu seharusnya di tempat sampah. Coba jangan salah kirim lain kali. Beraninya kamu menghina aku, kamu sampah. Tunggu saja. Kamu akan menyesali ini. Ibu, Tuan Walton baru saja bertanya tentang pertemuan ekuitas swasta minggu depan, ingin tahu apakah ibu bisa menjadi pembicara utama. Sudah saya bilang kalau ibu akan ada waktu. Di mana liontin giok saya? Liontin giok kerajaan antik itu. Bagaimana bisa hilang? Apa? Tadi masih baik-baik saja. Bagaimana bisa hilang? Cari. Hilang. Hilang dalam sekejap. Pasti ada yang mengambilnya. Ibu, kita harus bagaimana? Vanessa, tenang. Semuanya, liontin giok kerajaan antik itu adalah pusaka keluarga kami. Tapi di sini, saat ini juga, hilang. Jadi kami perlu kerja sama semua orang. Tolong periksa tas tangan kalian. Nona Lawson, jangan khawatir. Kami akan bekerja sama, agar kita semua bisa yakin. Ibu, aku tadi bersama Serena. Lalu liontinnya hilang. Aku tahu Serena bukan orang seperti itu. Tapi, Vanessa, lucu sekali ucapanmu. Kamu bicara dengan ibuku? Sekarang kamu menyalahkannya? Apa keluarga Lawson sudah miskin? Atau kamu pikir semua orang sepertimu terobsesi dengan potongan giok pecah? Penny, jaga mulutmu. Beraninya kamu bicara seperti itu pada orang yang lebih tua? Serena, aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Tapi, aku hanya bersamamu. Agar adil, bisakah kamu tunjukkan tasmu? Aku tidak mengambilnya. Kami tidak peduli dengan pernak-pernik keluarga Lawsonmu. Serena, kami tidak ingin mencurigaimu, tapi untuk membuktikan kamu tidak bersalah, tolong buka tas tanganmu, biarkan semua orang melihat. Aku tidak mengambil apa-apa. Ini tas pribadiku. Aku tidak terima pemeriksaan ini. Kamu hanya takut. Kamu bersalah. Satpam. Di mana Satpam? Serena, maaf. Ini menyangkut harta keluarga Lawson. Buka tasmu dan bekerja sama. Aku ulangi lagi, aku tidak mengambil apa-apa. Apa yang kamu tunggu? Ambil tasnya. Jangan berani-berani. Ada apa? Di mana? Ketemu. Di sini. Serena, kamu cuma pencuri. Ketahuan bawa barang bukti. Aku nggak nyangka dia mencurinya. Memang jangan menilai buku dari sampulnya. Iya, katanya dia anak angkat keluarga Lawson. Wajar saja kalau orang yang latar belakangnya gelap nggak bisa dipercaya. Kamu mau ngapain? Mau menghilangkan barang bukti? Untuk giok yang dipakai bangsawan zaman dulu, warnanya meresap secara alami. Tapi yang ini, jelas-jelas hasil pewarnaan kimia modern. Ukirannya mungkin terlihat halus, tapi coba lihat lebih dekat, di bagian lekukannya, akan terlihat bekas patahan dari alat listrik. Dan menurut laporan resmi, liontin giok kerajaan antik yang asli, yang autentik, seharusnya sedang dalam pemulihan di Museum Nasional saat ini. Nggak mungkin ada di sini. Vanessa, mau apa sebenarnya? Pakai barang palsu yang jelek dan cacat begini untuk menjebak aku? Apa maksudmu? Kamu ngomong apa sih? Sudah jelas kamu yang mencurinya.
Dan kamu merasa kamu yang benar? Oh, ya? Kebetulan sekali. Begini, aku punya kebiasaan menyimpan sesuatu di tasku. Kebetulan ini merekam 10 menit yang lalu. Siapa sebenarnya yang menyelipkan kotak ini ke tasku? Bagaimana kalau kita lihat sekarang juga? Cukup. Ini salah paham. Semuanya salah paham. Nah, anak saya Vanessa terlalu gegabah, menyebabkan kesalahpahaman besar ini. Saya sangat malu untuknya. Ya, ini murni salah paham. Tolong, sebagai bantuan untuk keluarga Lawson, mari kita tidak membahas hal ini lagi. Sekarang, lelang kami sebentar lagi akan dimulai. Silakan menuju ke tempat acara. Hai, Serena. Lihat gelang ini, cantik sekali, kan? Nanti aku akan mendapatkannya untukmu. Anggap saja ini permintaan maaf karena tadi terburu-buru mengambil kesimpulan. Kamu jarang melihat perhiasan asli seperti ini, bukan? Tidak, terima kasih. Aku beli barangku sendiri, terima kasih. Nah, lukisan ini. Lumayan bagus, membuat malam ini jadi berharga. Selanjutnya untuk lelang. Sebuah lukisan pemandangan. Dimulai dari $1 juta. $1 juta. $2 juta. $3 juta. $4 juta. Kamu pikir kamu sedang apa? Pakai uang apa? Kamu pikir kamu mampu membeli ini? Kamu pikir ini pasar loa? Nyonya menawar $4 juta. $4 juta pertama kali. $4 juta kedua kali. Aku tawar $5 juta. $5 juta. Nona Lin menawar $5 juta. $5 juta sekali. $5 juta dua kali. $8 juta. Apa kau sudah gila? $8 juta. Apa kau tahu $8 juta itu sebanyak apa? Kubangan yang kau sebut restoran itu bahkan tidak seharga segitu. Kalau aku berani menawar, aku pasti bisa membayarnya. Kau mampu membayarnya? Kau cuma menggertak saja. Mundur sekarang, dan kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Tapi kalau nanti uangnya tidak ada, kau akan mempermalukan seluruh keluarga Lawson. Reputasi keluarga Lawson tidak dijaga dengan caramu berbuat keonaran di sini. Karena kau yang minta, jangan salahkan aku saat ku buat kau menyesal. Hadirin sekalian, sebagai putri keluarga Lawson, aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat sementara lelang sengaja diganggu oleh oknum tertentu. Serena baru saja kembali ke keluarga Lawson. Dia belum terlalu paham aturan kalangan atas. Yang dia punya cuma warung makan kecil yang lusuh. Mustahil dia bisa menyediakan $8 juta. Apa yang dia lakukan adalah penghinaan besar bagi kalian semua. Dan aib bagi acara amal ini sendiri. Saya minta kita audit asetnya sekarang juga. Jadi itu cuma gertakan besar. Kita hampir termakan. Memalukan sekali. Bagaimana bisa keluargamu menerima kembali anak perempuan seperti itu? Ibu, sesuai aturan, kami harus menilai kemampuan finansial Anda. Mohon berikan buktinya sekarang. Jika tidak, kami akan anggap ini penawaran jahat dan mengeluarkan Anda dari tempat ini. Serena, belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Jangan tunggu sampai satpam menyeretmu keluar. Itu akan jadi tontonan yang memalukan. Ini seharusnya bukti yang cukup. Serena, aku minta maaf, ini semua salah paham, tolong, maafkan kami. Tawarannya sah. Lelang dilanjutkan? Apa yang terjadi? Dia bahkan bagaimana bisa memenuhi syarat? $8 juta. Terjual. Selamat, Serena. Aku senang bisa menambahkan lukisan ini ke koleksiku. Aku hanya melakukan bagianku untuk amal hari ini. Kuharap ini membawa lebih banyak lagi niat baik. Tidak mungkin. Itu benar-benar mustahil. Trik macam apa yang dia lakukan? Hanya pemilik restoran,
Bagaimana dia bisa menghambur-hamburkan uang seperti itu? Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Serena pikir dia siapa? Dia baru saja mengambil uang 5 juta dolar dari ibu, lalu dia langsung menyumbang 8 juta dolar setelahnya. Dia sengaja menampar muka keluarga kita. Itu langkah yang kejam. Kita baru saja memberinya semua uang itu. Dan dia mencuri perhatian di gala amal itu. Dia sedang mengirim pesan kepada semua orang. Ganti rugi yang keluarga kita berikan padanya. Tidak ada artinya baginya. Biar ku katakan, orang tak berarti ini. Kembali ke keluarga kita di saat seperti ini hanya mengincar harta kita. Kau benar. Serena ini sedang merencanakan sesuatu. Ibu, kau dengar sendiri. Dia sengaja menampar muka keluarga Lawson. Serena ini. Kupikir dia sudah berjuang di luar selama bertahun-tahun. Jadi ku beri dia uang untuk menetap. Tak kusangka dia begitu tidak sopan. Gala amal keluarga kita bukan miliknya untuk dikendalikan. Ibu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ayah bersikeras membawanya kembali. Kita tidak bisa begitu saja mengusirnya sekarang. Santai saja. Aku sudah berpengalaman. Semua trik sudah pernah kulihat. Permainan kecilnya berasal jadi korban dan cari perhatian semua orang. Dia salah pikir. Ibu, tapi kalau dia benar-benar mengincar harta keluarga kita, bagaimana dengan ayah? Tenang, aku mungkin sudah tua, tapi aku tidak bodoh. Bahkan jika dia coba lagi, dia tidak akan dapat 5 juta dolar lagi. Kenapa tidak ada apa-apa? Dari mana dia dapat semua uang ini? Aku ingin kau selidiki seseorang, latar belakang keluarganya, semua asetnya. Setiap detail terkecil, aku ingin semuanya. Serena, lebih baik kau hanya pemilik restoran kecil yang sedang pamer. Kalau tidak, aku akan pastikan kau tahu harga yang harus kau bayar karena mengambil milikku. Wah, lihat siapa yang akhirnya muncul. Kalau bukan si dermawan besar, apa? Habis semua terus merangkak minta lagi. Serena, aku sangat kecewa padamu. Kami memberimu uang itu karena kasihan melihatmu sendirian di luar sana. Itu uang pemutus hubungan. Tapi kamu mengambil uang itu dan menghabiskannya. Apa yang akan dipikirkan orang tentang keluarga kita? Apa yang akan mereka pikirkan tentang aku dan ayahmu? Ibu, uang itu sekarang milikku. Apa yang kulakukan dengannya adalah urusanku. Aku menyumbangkannya untuk amal. Setidaknya lebih baik daripada orang-orang yang cuma tahu menghamburkan uang dan berkomplot. Jaga mulutmu. Uang itu adalah tanda niat baik dari ibu dan ayah. Kamu mungkin punya masalah dengan Vanessa, tapi, apa kamu harus menginjak-injak niat baik ibu dan ayah juga? Ibu, Derek, tolong jangan bertengkar karena aku. Ini membuatku sedih, melihat Serena lebih memilih membuang uangnya seperti sampah, daripada mencoba untuk rukun dengan kami. Apa dia benar-benar membenci kami sampai segitunya? Kamu dengar itu? Bahkan sekarang, Vanessa masih membelamu. Tapi kamu, sejak kamu kembali, yang kamu lakukan cuma buat onar. Apa yang sebenarnya sudah kamu capai? Mengenai 5 juta dolar itu, kamu akan memberiku jawaban hari ini. Jelaskan, aku tidak perlu menjelaskan apapun. Selain datang menemui ayah hari ini, ada satu hal lagi. Aku minta tolong seorang teman untuk menghubungi seorang ahli yang sangat berpengalaman dalam perbaikan saraf. Aku ingin mengundangnya ke sini untuk memeriksa kondisi ayah secara menyeluruh. Seorang ahli, kau, Serena? Kau sudah puluhan tahun di pedesaan, jadi ahli macam apa yang mungkin kau kenal? Serena, aku tahu kau ingin berbuat sesuatu untuk keluarga, untuk membuktikan dirimu. Tapi kesehatan ayah sangat berharga, bukan sesuatu untuk kau jadikan percobaan, atau untuk cari perhatian. Kalau dokter gadungan yang kau bawa membuat kondisi ayah memburuk, lalu bagaimana, dan sanggupkah kau bertanggung jawab? Serena, aku tidak bermaksud mengkritik, tapi sejak kecil kau tidak bersama kami. Jadi wawasan dan koneksimu terbatas, tapi kami tidak menyalahkanmu untuk itu.
Tapi pengobatan ayahmu ini urusan serius, dan kami tidak bisa membiarkanmu main-main. Para dokter gadungan dan dokter kampung yang kau kenal itu, tipu muslihat mereka tidak akan mempan di sini, dan keluarga Lawson tidak bisa menanggung malu. Benar. Kesehatan ayah tidak bisa menahan tekanan lagi. Apa kamu benar-benar memikirkan ayah? Atau kamu cuma takut kalau dia membaik dan memberitahuku hal-hal yang tidak seharusnya ku dengar? Dokter di sini memang bagus, tapi kalau kita punya pilihan pengobatan lain atau ahli lain, apa salahnya mencoba? Atau karena kamu punya sesuatu yang disembunyikan, kamu bahkan tidak berani membiarkan ayah diperiksa oleh dokter dari luar. Keluarlah. Kamu tidak punya hak bicara di rumah ini. Kamu mau ikut campur urusan pengobatan ayahmu? Langkahi dulu mayatku. Ibu, Derek, kalian lihat kan maksudku? Dia sama sekali tidak menghormati kita atau keluarga Lawson. Sekarang dia malah membawa orang-orang mencurigakan untuk menyakiti ayah. Kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Demi keluarga Lawson, aku harus melakukan sesuatu. Dokumen yang Bapak minta saya periksa sudah dikirim ke email Bapak. Selain itu, kami sudah menghubungi Dr. Evans, ahli bedah saraf internasional itu. Dia dan timnya akan datang ke Kota River minggu depan untuk menghadiri konferensi medis. Bagus, atur saja, saya ingin buat janji khusus dengan Dr. Evans untuk konsultasi pribadi. Uang bukan masalah. Lakukan saja atas nama anggota keluarga. Tapi untuk saat ini, jangan bocorkan info pribadi saya. Baik. Halo? Ya, tentu. Terima kasih banyak. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Derek, ada apa sampai senang sekali? Ibu. Tadi asosiasi medis yang telepon. Kata mereka Dr. Evans, yang itu loh, yang biasa nangani kepala negara asing, ahli bedah saraf ternama, akan datang ke Kota River untuk konferensi minggu depan. Asosiasi medis merekomendasikan beberapa kasus lokal ke dia. Dan ayah terpilih. Dan coba tebak, Dr. Evans bahkan setuju untuk datang ke rumah kita untuk konsultasi pribadi. Benarkah? Ini seperti mimpi jadi kenyataan. Ayahmu mungkin benar-benar bisa diselamatkan. Derek, ini beneran? Hal sebaik ini jatuh ke pangkuan kita. Masa iya bukan? Tadi, yang telepon, asosiasi medis resmi. Jangan-jangan. Kondisi Tuan Lawson serius, tapi masih bisa kita perlambat. Saat ini, saya sudah menyesuaikan rencana pengobatannya dan mengusulkan jenis baru terapi stimulasi. Jika rencananya berhasil, kondisi Tuan Lawson, kemampuan kognitifnya, akan membaik secara signifikan. Terima kasih banyak, dokter. Semuanya akan baik-baik saja. Syukurlah. Derek, begitu ayahmu sembuh, kita harus berterima kasih pada asosiasi medis. Ibu, jangan terlalu bersemangat. Aku dan Derek menemukan ini. Ya, Ibu, undangan khusus Serena, ini. Ada apa ini? Aku sudah menyelidikinya. Tentang konsultasi ini, bahkan tidak direkomendasikan oleh asosiasi medis. Serena yang mengatur semua ini. Aku tahu itu. Ada apa dengan kebaikan tiba-tibanya? Dia sedang menjebak kita. Mengapa Serena melakukan ini? Tidakkah kau lihat? Ini membuktikannya. Dia menyembunyikannya dari kita dan menyewa ahli internasional yang disebut-sebut itu. Dia sedang merencanakan sesuatu. Derek benar. Dia hanya pemilik restoran. Bagaimana dia bisa membayar ahli internasional? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Ayah tidak sedang berpikir jernih sekarang. Jika dia mengacaukan pengobatannya dengan cara tertentu dan ayah mengubah wasiatnya, keluarga Lawson. Ya, Ibu, Vanessa benar. Kita tidak boleh lengah. Serena sudah menyimpan dendam terhadap kita selama bertahun-tahun.
Siapa yang bisa menjamin dia tidak akan balas dendam pada kita sekarang? Kalian benar. Derek, mulai sekarang, untuk pengobatan ayahmu, setiap obat yang dia minum, kita harus memeriksanya sendiri. Periksa setiap hal. Ibu, aku kesal banget. Keluarga Lawson menyebarkan rumor bahwa ibu menyewa dokter untuk menyakiti kakek agar bisa mengambil alih kekayaan keluarga. Vanessa itu, dia sudah gila. Ibu, haruskah kita segera mengeluarkan pernyataan untuk membersihkan nama? Membersihkan apa? Dan kepada siapa? Kepada semua orang. Katakan pada mereka Dr. Evans adalah spesialis top yang ibu bayar mahal. Ibu tidak mengincar apapun dari keluarga Lawson. Ibu hanya ingin membantu kakek sembuh. Penny. Untuk beberapa hal, semakin dijelaskan, semakin buruk kelihatannya. Beberapa orang hanya ingin menonton pertunjukan. Kalau kita coba menjelaskan, kita hanya memberikan mereka panggung untuk tampil. Jadi kita harus menerimanya begitu saja? Biarkan mereka terus memfitnah kita? Menerimanya? Tentu saja tidak. Biarkan dia berulah. Semakin tinggi terbang, semakin sakit jatuhnya. Hei, coba tebak siapa ini? Preston, ya ampun, kamu ngapain di sini? Tapi kan katanya kamu ada kerja? Selesai lebih cepat, jadi aku ajak kamu keluar buat makan enak. Lagi pengen apa? Ayo kita makan dulu. Wah, ikan besar. Cepat, ambil gambarnya. Ambil dari sudut yang bagus. Ya, kita mau nuansa ambigu dan romantis itu. Orang ini kelihatannya entah tajir melintir atau punya koneksi. Dapat, kita berhasil. Ibu, lihat ini. Penny lagi viral online. Orang yang dia temani ini, kelihatannya agak familiar. Dengan topi dan masker itu, gimana bisa tahu siapa dia? Benar juga. Siapapun dia, Penny nggak baik. Dia cuma bikin masalah. Halo, hai. Saya mau laporin seorang murid. Moralnya buruk banget. Dia nggak pantas sekolah di tempat kalian. Penny, tunggu aja sampai kamu dikeluarin. Baru lihat beritanya. Ya, bosen banget. Preston baru telepon. Dia marah sekali. Katanya dia yang urus. Lihat, memang begitulah Preston. Sudah ketemu dalangnya? Sudah kami dapatkan. Semua buktinya sudah ada di inbox kamu. Bagus. Kerja bagus. Tidak mungkin. Penny itu adiknya Preston. Preston. Preston? Bintang papan atas itu? Dia ternyata anaknya Serena. Anaknya terkenal segitu. Terus kenapa? Kenapa Penny harus jago dalam segala hal? Beneran? Bintang kelas atas kayak gitu? Mana mungkin dia berasal dari keluarga biasa? Serena ini sebenarnya siapa? Esi? Vanessa, kamu ngomong apa? Derek, kamu nggak nyadar. Kita semua udah dibodohi sama Serena. Waktu itu, dia dengan santai aja keluarin 8 juta dolar. Sekarang, tiba-tiba dia punya anak yang bintang super? Enggak mungkin pemilik restoran kecil-kecilan bisa melakukan ini. Ada yang nggak beres. Pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu. Ayah, buka pintunya. Ah,
Ibu, kakek pasti ingat kamu sekarang. Lihat saja cara dia memandangmu, penuh kasih sayang. Mungkin dia satu-satunya di keluarga ini yang benar-benar peduli padaku. Aku pulang terlalu terlambat. Ibu, jangan sedih. Kakek pasti akan membaik. Serena. Buku. Ayah, mau baca? Kakek, jangan khawatir. Aku akan ke ruang belajar ambilkan buku untuk kakek. Ayah, apa ayah? Akan kembali ke kami? Serena, kamu sangat perhatian. Menyewa dokter dan menjenguknya seperti ini. Memperhatikan kesehatan ayah adalah kewajiban seorang anak. Mari kita bicara berdua. Luar biasa. Preston sedang jadi bintang paling top saat ini. Dia ada di mana-mana, di TV dan internet. Serena, kamu hebat. Dia sendiri yang berusaha. Aku paham. Tapi jadi bintang pasti tidak mudah. Ku dengar dunia itu sangat rumit. Latihan sejak kecil, menyewa tutor, mencari koneksi, membeli pakaian, semuanya butuh biaya besar. Kamu mengelola restoran sendirian dan membesarkan 2 anak dengan sangat baik. Jujur, aku kagum. Dan aku penasaran. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu mengelola restoran sendirian dan membesarkan 2 anak hingga jadi begitu hebat. Jujur, aku harus bilang aku terkesan. Dan aku penasaran, bagaimana kamu bisa melakukannya? Banyak basa-basi. Maksudmu yang sebenarnya apa? Tidak ada. Hanya berpikir kamu memang luar biasa. Hanya menunjukkan kepedulian. Sepertinya kamu terlalu ikut campur dalam urusanku. Kita kan keluarga. Bukankah wajar kalau aku peduli? Itu peduli yang tulus, atau kamu hanya mencari amunisi untuk dijadikan senjata melawan aku dan anak-anakku? Serena, apa katamu? Aku hanya menunjukkan kepedulian, dan kamu memelintirnya untuk menyerangku? Semua rumor buruk yang trending online itu, kamu pikir kamu menutupi jejakmu dengan baik, sampai tidak ada yang tahu? Kamu tahu. Terus kalau aku tahu, punya bukti? Tidak ada bukti berarti itu fitnah. Aku mencoba bersikap baik, memberimu jalan keluar untuk hidup tenang. Tapi kamu malah melemparkannya kembali ke wajahku. Kamu benar-benar ingin ke sana, ya? Mari kita lihat bagaimana si orang tak berarti yang mengelola restoran kumuh ini bisa melawanku, apalagi seluruh keluarga Lawson. Begitu ya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Serena, kamu sendiri yang mengundang masalah ini, tunggu saja. Oh, ya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Serena, kamu sendiri yang mengundang masalah ini, kita lihat saja. Aku pulang. Bukannya penerbanganmu besok sore? Konferensinya selesai lebih cepat. Keluarga Lawson, mereka tidak terlalu merepotkanmu, kan? Profesor Pierce, Anda jauh-jauh di luar negeri, tapi informasi Anda tentang gosip di Kota River sangat lengkap, sangat mengesankan. Bukan informasi yang lengkap, hanya tebakan yang masuk akal. Perlu aku mengatakan sesuatu? Tidak, badai kecil ini bukan masalah yang tidak bisa kuhadapi. Aku tahu. Hanya ingin memberitahu. Kalau aku sudah pulang. Oh, jadi, Profesor Pierce, maksud Anda, dengan Anda di sini, aku bisa benar-benar lepas tangan. Lapar? Aku buatkan mie untukmu. Oke, 2 telur setengah matang, seperti biasa. Banyak permintaan.
Anak laki-laki yang super terkenal, anak perempuan yang jenius. Serena, kau menyembunyikan kartu as seperti itu, tapi kau kembali dengan bersikap menyedihkan. Kau pikir kau membodohi siapa? Ayah, pasti kau diam-diam meninggalkan sesuatu untuknya. Aku harus tahu apa itu. Tidak mungkin. Orang tua itu sudah menunggu dia kembali. Masa dia tidak menyiapkan rencana cadangan untuknya? Kau menyembunyikannya dengan baik, tapi tidak apa-apa. Serena, aku tidak akan menyerah. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan sesuatu untuk menjatuhkanmu dan mengusirmu dari keluarga Lawson untuk selamanya. Kamu menyembunyikannya dengan baik, tapi tidak apa-apa. Serena, aku tidak akan menyerah. Lambat laun, aku akan menemukan kelemahanmu dan membuatmu meninggalkan keluarga Lawson untuk selamanya. Kita sedang dalam fase kritis peninjauan, jadi untuk memastikan tidak ada yang salah, kuharap semua orang sudah siap untuk gladi resik terakhir. Siapa itu? Oh, itu bos kita. Bos itu? Maksudmu pemilik restoran ini? Vanessa sudah pulang. Ada apa? Kenapa kamu begitu kesal? Ibu, Derek, coba tebak siapa yang baru saja kulihat. Itu Serena. Dia tidak menjalankan warung makan kecil, tapi The Delight. The Delight. Maksudmu yang perlu reservasi 3 bulan, dan biayanya lebih dari $10.000 per makan? Ya, persis itu. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membuka restoran seperti itu? Bukankah anaknya bintang besar? Tidak terlalu berat baginya untuk membuka restoran kelas atas. Bukan itu intinya. Pikirkan baik-baik. Serena jelas memiliki karier yang begitu sukses, lalu kenapa dia berpura-pura miskin saat kembali dan berlagak seperti ibu rumah tangga biasa? Apakah itu terlihat normal bagimu? Dia jelas seorang wanita karier yang sukses, tapi dia menyamar sebagai wanita lemah yang menyedihkan yang pulang ke rumah. Tidakkah kamu pikir ada rencana di balik ini? Dia jelas-jelas seorang wanita pengusaha sukses, tapi dia bertingkah seperti wanita kecil yang rapuh dan tak berdaya ini saat dia kembali. Pasti ada skema di balik ini. Dan kamu tahu? Tidakkah kamu berpikir sejak dia kembali, perlakuan ayah sepenuhnya ada di tangannya? Sekarang pikiran ayah tidak waras, dan dia merasa berhutang budi padanya. Bagaimana jika sekarang juga, dia membujuknya dengan kata-kata manis untuk menandatangani sesuatu? Bagaimana dengan harta keluarga Lawson yang besar ini? Apakah kita akan dapat sepeser pun? Vanessa, jadi maksudmu? Sejak saat dia kembali, dia sudah mengincar harta keluarga Lawson? Memangnya kenapa lagi? Kamu pikir dia kembali untuk sekadar menyapa aku? Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Vanessa, jadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan hal gegabah. Karena dia berkomplot melawan keluarga Lawson,
Dia harus siap untuk menanggung risikonya. Aku yang akan urus ini. Karena dia berani macam-macam dengan keluarga kita, dia harus siap menanggung akibatnya. Aku yang urus ini. Kita tidak boleh biarkan dia dapatkan penghargaan Black Pearl 3 berlian itu. Itu penghargaan tertinggi di dunia kuliner. Aku akan hancurkan dia tepat di bidang yang paling dia ungguli. Serangan frontal mudah dihindari, tapi serangan diam-diam sulit dideteksi. Kenapa kita tidak serang dari belakang saja? Cara lama itu sudah ketinggalan zaman. Aku sudah melakukan riset. Ahli rasa utama di panel final, Tuan Harrison, paling menghargai esensi sejati bahan-bahan dan ketepatan mutlak dalam memasak. Jadi, apa rencanamu? Kita hanya perlu Serena melakukan satu kesalahan yang, di mata Tuan Harrison, tidak bisa dimaafkan. Ada kaldu bubuk ini. Tidak berwarna, tidak berasa, dan sangat sulit dideteksi. Tapi rasanya 100 kali lebih kuat daripada kaldu ayam biasa. Cuma sedikit saja. Bisa bikin sup yang paling hambar jadi terasa sangat gurih. Kita campurkan ke dalam hidangan yang selalu dipesan Tuan Harrison, sup kaldu bening spesial. Saat Tuan Harrison mencicipi rasa yang ditingkatkan secara buatan itu, dia akan anggap Serena cuma tampilan luar saja, tanpa isi. Satu veto darinya sudah cukup untuk membuat restorannya tidak masuk 3 besar. Benar, dan bahan ini cepat terurai. Saat ada yang coba selidiki, tidak akan ada jejak yang tersisa. Dia hanya bisa terima kerugiannya dalam diam. Ya, dan zat ini cepat dimetabolisme, saat ada yang memeriksa, semuanya sudah lama hilang. Dia harus menerima kerugiannya saja. Tentang hidangan ini, bisakah kokinya keluar? Semuanya baik-baik saja, Tuan Harrison. Ada masalah? Jangan gugup. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana hidangan ini dibuat? Rasa ini sungguh luar biasa. Murni, segar, dan lembut. Sangat halus. Hanya sup kaldu bening spesial ini saja sudah luar biasa. Ini layak mendapatkan penghargaan Black Pearl. Jadi, berhasil? Apa? Kamu tidak berguna. Tugas sederhana saja tidak bisa kamu tangani. Aku kesal sekali. Jadi, sudah selesai? Apa? Kamu benar-benar gagal. Tugas sederhana saja tidak bisa ditangani? Aku sangat marah. Tentang The Delight, restoran ini telah menerima penghargaan kuliner bergengsi. Bagaimana pendapat Anda? Menerima kehormatan ini tidak terlepas dari upaya kami yang tak kenal lelah untuk keunggulan kuliner. Kami bersikeras tanpa bahan tambahan, hanya menggunakan waktu dan keahlian untuk mengekstrak rasa alami. Karena itu, kami juga memiliki toleransi nol. Untuk hal apapun. Mengenai upaya sabotase itu, bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Semua bukti, termasuk catatan transaksi keuangan, telah disahkan notaris dan disimpan.
Benar ada hal seperti itu? Bagaimana rencana Anda menanganinya? Saya telah mengeluarkan ultimatum terakhir kepada dalang di balik ini, menuntut mereka meminta maaf secara publik di media arus utama. Jika tidak, saya akan segera menyerahkan semua bukti kepada polisi dan mengajukan gugatan atas pencemaran nama baik secara komersial dan kerusakan reputasi bisnis yang disengaja. Pada saat itu, ini tidak akan lagi menjadi skandal bisnis. Ini akan menjadi kasus pidana. Aku akan menyerahkan semua bukti ke polisi sekarang juga. Aku akan menggugatmu atas pencemaran nama baik bisnis dan kerusakan reputasi usaha yang disengaja. Sampai jumpa di pengadilan. Nanti, ini bukan cuma skandal bisnis lagi, tapi sudah jadi kasus pidana. Kita tamat. Benar-benar tamat. Maksudmu tamat gimana? Kamu ngomong apa sih? Surat teguran hukum dari Serena. Tertulis jelas di sini, hitam di atas putih, kita harus minta maaf secara publik, atau kita akan digugat. Dia cuma mau menakut-nakuti kita. Dia nggak punya bukti. Menakut-nakuti? Si Jack yang kita sewa buat bikin masalah di The Delight, sama bos buzzer yang kita bayar buat sebar rumor online, mereka semua sudah mengaku. Bukti, riwayat chat, screenshot pembayaran, mereka punya semuanya, mereka menyebut kita langsung. Kok bisa begini? Mereka janji nggak akan ngomong. Mereka udah terima uangnya. Derek, kamu harus cari jalan keluar. Kita nggak boleh masuk penjara. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berjanji akan diam. Kita sudah menyuap mereka. Derek, kamu harus memikirkan sesuatu. Cepat, kita tidak bisa masuk penjara. Memikirkan sesuatu? Apa lagi yang harus dipikirkan sekarang? Sudah kubilang dari awal, jangan dibuat besar-besaran. Sekarang kita kena batunya sendiri. Mau aku apakan? Jadi ini semua salahku. Derek Lawson. Kamu bayar separuh uang untuk menyewa orang-orang itu, dan kamu setuju dengan rencananya. Sekarang setelah semuanya jadi kacau, kamu menyalahkan aku sepenuhnya? Kalau kita jatuh bersama. Kata mereka. Mereka kasih kita satu kesempatan terakhir. Mereka minta kita minta maaf secara publik. Kalau tidak, mereka akan menggugat kita. Minta maaf? Kamu mau aku minta maaf ke si jalang itu, ke Serena? Aku tidak bisa menerima ini. Vanessa, suka tidak suka, kamu harus melakukannya. Aku akan cari pengacara sekarang juga. Dan buat pernyataan permintaan maaf. Vanessa, kamu tidak mau. Tapi harus. Aku akan cari pengacara sekarang. Dan siapkan pernyataan permintaan maaf. Tuan Lawson. Sejak permintaan maaf publik kami, saham perusahaan sudah 3 hari berturut-turut anjlok sampai batas bawah. Dan kalau pendanaan untuk proyek Pinnacle tidak segera muncul, kita akan dipaksa keluar. Ratusan juta yang kita investasikan di muka akan hilang. Bank-bank sudah dengar kalau nilai jaminan kita turun, dan mereka semua mundur, Tuan Lawson. Kita tamat. Benar-benar tamat. Aku tidak bisa biarkan keluarga Lawson runtuh karena aku. Derek, perusahaan tidak bisa menunggu. Ini adalah hasil kerja seumur hidup ayah. Kita tidak bisa hanya duduk diam melihat perusahaan bangkrut. Kamu harus cari solusi, cepat. Benar, Derek. Kamu harus cari solusi. Aku harus bagaimana? Bahkan kalau aku bersujud memohon sekarang, siapa yang berani bantu kita di saat seperti ini?
Ibu, Derek. Lihat tepat di depan kita. Bukankah ada kandidat yang sempurna? Serena, bukankah dia terus bilang dia tidak mau harta keluarga Lawson? Dan hanya peduli keluarga? Lagi pula, anjloknya saham ini semua karena dia. Sudah waktunya dia membayarnya. Benar, semua salah dia. Kalau dia tidak memaksa kita, mana mungkin kita bisa berakhir seperti ini? Tapi, apakah dia mau setuju? Ibu, dia tidak punya pilihan. Kalau dia menolak membantu, maka semua omongannya tentang hanya peduli keluarga dan bukan harta hanya kebohongan belaka. Lagi pula, anaknya adalah bintang yang mencetak uang setiap hari. Cuman sisa-sisa dari mejanya sudah cukup selamatkan kita. Kalau dia benar-benar menganggap diri bagian keluarga, mana mungkin dia hanya melihat hasil kerja seumur hidup ayah hancur. Anaknya bintang top yang penghasilannya jutaan. Kalau dia cuma bocorin sedikit aja itu udah lebih dari cukup buat nyelamatin kita. Kalau dia beneran anggap diri dia keluarga, mana mungkin dia cuma diam lihat usaha seumur hidup ayah hancur. Serena, keluar sini. Kamu kan darah daging Lawson. Keluarga Lawson lagi diambang kehancuran, gimana bisa kamu cuma diam lihat usaha seumur hidup ayah kita dirusak? Tuan Lawson, mohon tenang. Ini tempat bisnis. Kami bukan mau buat masalah. Kami cuma mau minta Serena pulang. Dia nggak bisa cuma diam lihat keluarga Lawson berantakan. Serena, keluar sini. Kamu mungkin udah pergi bertahun-tahun, tapi ikatan darah itu dalam, ikatan itu nggak bisa diputus. Keluarga Lawson lagi krisis sekarang. Karena kamu punya kemampuan, kamu harus turun tangan bantu. Itu kewajibanmu sebagai orang Lawson. Kamu terus-terusan bilang kalau aku ini anak keluarga Lawson, dan aku harus lakukan bagianku. Nah, sekarang aku tanya kamu, di hari pertamaku pulang, kamu kasih aku apa? Kartu, atau gelar anak angkat? Itu kan sudah lewat. Sekarang, keluarga Lawson butuh kamu. Butuh aku, atau butuh uangku? Butuh aku buat beresin kekacauan yang kamu buat? Waktu kamu mengucilkanku, memfitnahku, bahkan coba ngerusak restoranku, apa kamu pernah anggap aku anak keluarga Lawson? Apa yang kau mau dari aku, uangku, atau untuk membereskan kekacauanmu? Dulu saat kau mengucilkanku, memfitnahku, bahkan berusaha menghancurkan restoranku, pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa aku adalah seorang Lawson? Serena. Ya? Kita keluarga. Jangan bicara seperti orang asing. Keluarga Lawson sedang dalam masalah. Kau harus bertindak. Ini juga demi ayahmu. Jika ayahku masih sadar, dia takkan pernah membiarkan ini, kau menggunakan namanya, untuk memeras anak kandungnya sendiri. Ibu, kau mengaku peduli padaku, tapi setiap kali kau turun tangan, itu untuk membela Vanessa, bukan aku. Biar ku jelaskan satu hal. Krisis keluarga Lawson ini disebabkan oleh Vanessa dan Derek. Mereka yang melakukan semua ini sendiri. Aku takkan menanggung kesalahan mereka. Dan aku pasti takkan menggunakan bisnis yang kubangun dari nol untuk menyelamatkan mereka. Kau kejam, dan kau mendendam. Kau mau aku selamatkan keluargamu? Baiklah. Serahkan semua sahammu dan keluar dari Lawson Group, kalau tidak, tidak mungkin. Kau, dasar anak durhaka. Oh? Ngomong-ngomong, tidakkah kau pikir datang ke sini seperti ini? Sungguh mencoreng nama keluarga Lawson? Antarkan mereka keluar. Jika ada yang lain yang membuat masalah, panggil polisi. Apa kau tidak sadar datang ke sini seperti ini? Sama sekali mempermalukan nama keluarga Lawson? Usir mereka.
Kalau ada yang berani macam-macam lagi, langsung telepon polisi. Hujan deras ini belum akan berhenti dalam waktu dekat. Ramalan cuaca bilang, akan hujan lebat berhari-hari. Dengan cuaca seperti ini, hewan yang terperangkap jadi nekat. Mereka bahkan bisa masuk ke tempat yang seharusnya tidak. Jangan khawatir, sudah aku atasi. Semua yang bisa kita jual ada di sini. Bahkan kalau semuanya terjual, uangnya tidak akan cukup untuk lunas utang. Serena, dia berusaha menghancurkan kita. Kacau sekali. Kalau saja dulu kita memperlakukan dia lebih baik. Mungkin. Ini. Ibu, apa gunanya mengatakan itu sekarang? Derek, jangan panik. Ibu, sekarang ngomong gitu buat apa? Derek, jangan khawatir. Apartemenku di pusat kota lokasinya strategis. Harganya pasti bagus kalau dijual. Dan semua perhiasanku, tas-tasku. Meski aku sangat enggan melepasnya. Demi keluarga Lawson, akan kujual semuanya. Vanessa, tapi ini kan barang-barang paling berhargamu. Ibu, tidak ada yang lebih penting daripada keluarga kita. Asalkan keluarga Lawson bisa melewati ini, aku rela melepas apapun. Tapi, Derek, saham kita. Saat ini waktunya sensitif. Kalau kita jual saham kita di pasar, bisa memicu kepanikan yang tidak perlu. Lalu menurutmu kita harus bagaimana? Kebetulan aku kenal beberapa teman di bidang modal Ventura. Kita bisa pakai saham kita sebagai jaminan. Dan ambil pinjaman kecil jangka pendek untuk bertahan. Begitu situasi mereda, kita bisa beli kembali. Jaminan? Bukannya itu terlalu berisiko? Derek, ini rencana terbaik yang bisa kita pikirkan saat ini untuk meminimalkan kerugian keluarga. Ya? Vanessa, sepertinya kita tidak punya pilihan selain mencoba. Jangan khawatir, kita pasti bisa melewati ini. Vanessa, kita tidak punya pilihan lain. Tenang, kita akan bisa melewatinya. Tuan Zhao, di pihakku hampir siap. Derek setuju untuk menjadikan sahamnya sebagai jaminan. Ya, sebagian besarnya adalah bagiannya, dan bagian yang diizinkan ibuku, bagianku hanya sedikit, cuma secuil. Syaratnya sesuai dengan yang kita sepakati. Tapi kita harus bergerak cepat. Lihat, kapal Lawson akan tenggelam. Sebelum ia tenggelam, aku harus mengamankan semua barang berharga ke sekoci penyelamatku. Ibu Derek, jangan salahkan aku. Salahkan kebodohanmu sendiri. Kamu mau apa di sini? Datang untuk mengejek, ya? Aku ke sini untuk menemui ayah. Kembali untuk main peran anak yang berbakti? Serena, berhentilah berakting.
Kukira kau begitu tinggi hati, mencemarkan nama keluarga Lawson? Dan sekarang pertunjukan kecil ini untuk ayah? Vanessa, tidak semua orang sepertimu memperlakukan keluarga seperti alat tawar-menawar. Apa maksudmu? Maksudku, hatimu hanya dipenuhi rasa iri dan rencana licik. Itu sebabnya kau melihat kekotoran di setiap orang. Aku hanya ke sini untuk menemui ayahku yang sakit, tidak lebih dari itu. Kita tidak bisa lebih berbeda. Minggir. Aku cuma mau menjenguk ayahku yang sakit, hanya itu. Pikiran kita sudah jauh berbeda. Minggir. Ayah, aku datang untuk menemuimu. Serena, aku salah. Salah? Salah apa? Bukunya Serena, tersembunyi di buku puisi. di ruang belajar? Buku. Apa ini ada di ruang belajar, atau di atas meja? Tidak. Di saat kritis seperti ini, yang ingin dia sampaikan dengan susah payah pasti bukan hal yang biasa. Ayah, aku mengerti. Apa maksudmu buku itu? Barang di buku puisinya ditinggalkan untukku, begitu? Apapun itu, aku harus menemukannya sebelum orang lain, karena ini adalah keinginan terakhir ayah, dan kunci untuk memecahkan kebuntuan. Orang tua itu benar-benar punya rencana cadangan, buku puisinya. Dia bahkan bilang khusus barang di dalamnya ditinggalkan untuk Serena. Apakah itu surat wasiat? Atau sertifikat saham? Tidak mungkin. Dia tidak boleh mendapatkannya. Setelah bertahun-tahun aku melayanimu, masih kalah dengan anak haram yang baru pulang? Jangan harap bisa memberikan seluruh keluarga Lawson padanya. Mimpi. Karena kau sudah tidak punya hati, jangan salahkan aku kalau aku tidak adil. Setelah sekian lama aku mengabdi padamu, aku tidak percaya aku kalah dari si anak haram yang baru muncul itu. Kamu pikir kamu bisa begitu saja menyerahkan keluarga Lawson padanya? Mimpi kali. Kalau kamu memang mau bersikap seperti ini, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi nanti. Vanessa diam-diam berhubungan dengan Summit Capital. Dia berencana menggadaikan saham atas nama dia dan Margaret, yang merupakan sebagian besar ekuitas Lawson Group, untuk mendapatkan pinjaman berbunga tinggi. Aset intinya sendiri sudah mulai dijual diam-diam. Dia salah. Egois banget. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Untuk proyek Pinnacle, perkembangannya stabil. Kita bisa mengharapkan keuntungan besar di akhir tahun. Derek, kali ini kita benar-benar berutang budi pada Vanessa. Di saat-saat penting, keluarga memang paling bisa diandalkan. Betul sekali. Dan Vanessa, kami melihat dia tumbuh besar. Kalau Tuan Lawson tahu, dia mengutamakan kepentingan perusahaan, pasti dia sangat senang. Terlalu baik, tuan-tuan. Sebagai anggota Lawson Group, ini adalah kewajibanku. Jika ini membantu perusahaan, aku rela melakukan apapun. Terlalu memuji saya. Sebagai bagian dari Lawson Group, hanya tugas saya saja. Selama itu membuat perusahaan lebih baik, aku rela melakukan apapun. Vanessa, aku benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Kalau bukan karena kamu, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Derek, ayolah, kita kan keluarga. Tapi kekacauan ini,
memang menunjukkan manajemen risiko perusahaan dan operasi modal penuh dengan celah. Benar, dan aku sudah memikirkan hal ini beberapa hari terakhir. Derek, perusahaan membutuhkan seseorang yang benar-benar memahami operasi modal untuk memimpin. Pada rapat dewan berikutnya, aku ingin mendapat kursi di meja pengambilan keputusan. Bahkan mulai sebagai wakil presiden, aku bisa mengurangi bebanmu dan mencegah hal ini terulang lagi. Wakil presiden? Penunjukan dewan harus melalui saluran yang tepat. Selain itu, kamu tidak punya pengalaman manajemen langsung yang nyata. Pengalaman. Dana yang kudapatkan kali ini menyelamatkan seluruh proyek. Bukankah itu lebih berharga daripada semua keahlian teoritis di dunia? Derek, kamu pikir aku mengincar jabatanmu? Derek, kamu tidak benar-benar berpikir aku ancaman buat posisimu, kan? Ibu perlu bicara dengan Vanessa. Dia sudah mulai besar kepala. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Derek, Vanessa hanya menginginkan yang terbaik untuk perusahaan. Kalau bukan karena dia kali ini, perusahaan sudah hancur. Dia ahli dalam pekerjaannya. Kalau dia mau melakukan sesuatu, biarkan saja. Mengapa dibuat ribut begitu antar saudara? Ibu, niatku baik. Apa aku salah? Aku tidak ingin jerih payah ayah hancur berantakan. Tentu, Vanessa. Derek, tidak bisakah kamu sedikit lebih lapang dada? Jangan terus menyimpan dendam pada Vanessa. Derek, kalau kamu tidak bisa mempertahankan posisimu, aku yang ambil. Sudah waktunya rumah ini punya tuan baru. Derek, posisi yang tidak bisa kau pertahankan, akan kuambil. Sudah waktunya keluarga ini mengalami perubahan kepemimpinan. Tuan Lawson, Nona Vanessa, mengenai prospek rencana Starlight Capital, kami sangat optimistis. Yayasan lokal keluarga Lawson, digabungkan dengan modal dan sumber daya kami, adalah aliansi yang sangat kuat. Anda terlalu memuji, Tuan Walton. Kami sangat menantikan kerjasama dengan Anda. Namun, untuk investasi sebesar ini, kami perlu meninjau data operasional inti Lawson Group, terutama struktur lengkap proyek Pinnacle dan model biayanya, untuk due diligence kami. Ini untuk menjaga risiko tetap terkendali. Ini semua adalah prosedur standar, dan kami mohon pengertian Anda, Tuan Lawson. Tentu saja, itu memang seharusnya. Tuan Walton, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya untuk menunjukkan ketulusan kami yang terbesar. Ya. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Vanessa? Menyerahkan semua data inti? Bukankah itu? Derek, tidak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan domba. Untuk modal setingkat Starlight, mengikuti prosedur adalah hal yang normal. Selama proyek kami sehat, mereka akan merasa lebih tenang. Bukankah kau ingin mencapai sesuatu? Bukankah kau ingin mencapai sesuatu dan mengalahkan Serena? Kalau proyek kita solid, mereka akan lebih percaya diri. Bukankah kau ingin membuat nama untuk dirimu sendiri dan mengalahkan Serena?
Nona Vanessa telah memperkenalkan Tuan Walton dari Starlight Capital kepada Derek. Sesuai perintah Anda, Tuan Walton meminta data inti proyek Pinnacle. Derek sudah setuju sementara. Sempurna. Beritahu Tuan Walton untuk tetap pada rencana. Semua transfer data perlu catatan yang jelas. Dimengerti. Semuanya berjalan sesuai rencana. Lanjutkan. Vanessa, kau selalu berpikir bisa main-main. Tapi kau tidak sadar setiap senjata yang kau coba gunakan gagangnya ada di tanganku. Begitu kesepakatan dengan Starlight terjalin, itu akan menyelesaikan masalah pendanaan kita dan memungkinkan kita menggunakan sumber daya mereka untuk menjadikan rencana Star City sebagai proyek unggulan. Tuan Lawson, semuanya, kita punya masalah besar. Rencana inti proyek Pinnacle kita, dan anggarannya, telah bocor online. Dan pesaing kita, Vanguard Group, sekarang mendorong proyek serupa online, tapi dengan biaya 20% lebih rendah. Proyek kita benar-benar hancur. Derek, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin data intinya bisa bocor? Tidak. Tidak mungkin. Data itu, aku hanya memberikannya ke Starlight Capital. Starlight Capital. Aku sudah memeriksa mereka. Itu perusahaan Shell. Derek, kau menjual kita? Tidak mungkin. Itu mustahil. Dokumen-dokumen itu, aku hanya memberikannya ke Starlight Capital. Starlight Capital? Aku sudah menyelidiki mereka. Mereka perusahaan fiktif. Derek, apa kamu menjual perusahaan? Derek, kamu jelaskan ini padaku. Sekarang. Beritanya mengatakan bahwa kamu, demi uang, mengkhianati rahasia inti perusahaan. Apa ini benar? Aku dijebak. Itu Vanessa. Dia yang memperkenalkanku ke Starlight Capital. Derek, di saat seperti ini, masih berani berbohong di hadapanku. Kapan aku pernah memperkenalkanmu ke Starlight Capital? Aku bahkan tidak kenal siapa itu. Aku tahu kamu banyak tekanan di kerja, tapi kamu tidak bisa begitu saja melakukan hal yang merusak fondasi keluarga Lawson. Kamu? Vanessa, kamu bekerja sama dengan Tuan Walton itu untuk menipuku. Cukup, Derek. Aku sangat kecewa padamu. Kau? Vanessa, kau yang melakukannya. Kau bekerja sama dengan Tuan Walton itu untuk menipuku. Cukup, Derek. Aku sangat kecewa padamu. Terima kasih atas suara kalian semua. Mulai hari ini, Derek tidak akan lagi menjabat sebagai Presiden Lawson Group. Para anggota Dewan yang terhormat, sebelum ayah jatuh sakit, beliau mungkin sudah mengantisipasi hari seperti ini. Beliau pernah menunjukkan kodisil wasiat kepadaku. Jika seorang ahli waris, karena kelalaian besar, menyebabkan krisis besar bagi Lawson Group, setelah dikonfirmasi oleh Dewan, maka hak warisnya akan otomatis hangus. Bagiannya akan diwarisi oleh penerus berikutnya. Berdasarkan dokumen yang mengikat secara hukum ini dan keputusan Dewan tadi, Derek akan didiskualifikasi dari hak waris. Aku, sebagai putri ayah, anggota keluarga Lawson,
memiliki tanggung jawab dan kewajiban di tengah krisis ini untuk maju dan mengambil alih Lawson Group. Vanessa menggunakan dokumen palsu dan memanipulasi dewan untuk sementara mengambil kendali Lawson Group. Derek telah dicopot dari jabatannya. Biarkan dia bersenang-senang sebentar lagi. Dana yang dia korupsi, apakah semua buktinya sudah aman? Semua sudah siap. Jejak uangnya sangat jelas. Bagus. Saatnya menyelesaikan masalah. Mengenai dana yang dia korupsi, apakah buktinya sudah diamankan semua? Semua sudah terkunci. Aliran uangnya sangat jelas. Sempurna. Waktunya menyelesaikan urusan. Terima kasih atas kepercayaan Anda, para pemegang saham, dan terima kasih atas dukungan Anda, para mitra. Di Lawson Group, selama fase transisi kritis ini, saya percaya bahwa dengan saya yang memimpin, Lawson Group akan memasuki era baru. Saya keberatan. Hah? Tuan Lawson? Saya kira dia sakit. Ya, apa yang terjadi? Ayah? Serena? Kalian berdua sedang apa di sini? Nona Lawson. Pidato pelantikan Anda harus ditunda dulu. Karena posisi CEO Anda didapat dengan cara yang tidak fair. Serena, apa maksudmu? Ini adalah konferensi pers Lawson Group, bukan panggung untuk permainan kecilmu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh saya, Richard Lawson, atau putri kandung saya. Serena, maksudmu apa? Ini konferensi pers Lawson Group. Kamu tidak bisa sembarangan buat keributan di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku, Richard Lawson, atau putri kandungku. Putri kandungnya? Jadi Vanessa itu pewaris palsu? Perjalanan ke sini sangat berharga. Berita hari ini pasti akan heboh. Ayah, apakah ayah sudah hilang akal? Bagaimana ayah bisa membiarkannya bicara omong kosong di sini? Dia datang untuk menghancurkan keluarga Lawson untuk menggagalkan seluruh konferensi pers ini. Menghancurkan keluarga Lawson? Yang menghancurkan warisan Lawson adalah kamu. Mari kita mulai. Pertama, tentang surat wasiat yang kamu sebut-sebut itu. Dokumen ini adalah pemalsuan. Kedua, tentang Starlight Capital yang kamu bawa masuk. Tuan Walton ini adalah pendiri proyek yang usahanya gagal 3 tahun lalu setelah Apex Capitalku berinvestasi di sana. Juru selamat yang kamu sebut-sebut itu, dia hanya pion yang sudah kubuang lama sekali. Kamu berbohong. Itu tidak mungkin. Ketiga, $230 juta yang kamu korupsi. Sekarang sudah dibekukan. Ingin tahu kenapa? Karena bank luar negeri yang mengelola danamu memiliki pemegang saham tunggal terbesar yang kebetulan adalah Apex Capital. Serena, kamu. Karena bank lepas pantai yang mengelola dana Anda kebetulan memiliki Apex Capital sebagai pemegang saham tunggal terbesarnya. Serena, siapa kau? Sekarang, izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku Serena.
putri kandung Tuan Richard Lawson, dan juga pendiri Apex Capital. Lawson Group, yang sangat kau hargai sampai-sampai mau berbuat curang untuk merebutnya, rata-rata labanya selama 3 tahun terakhir. Lebih rendah dari yang dihasilkan Apex Capital untukku dalam 1 hari saja. Aku tidak pernah kembali untuk memperebutkan warisan receh ini. Aku kembali hanya untuk menjaga hasil kerja keras ayahku selagi beliau sakit parah. Dan untuk membersihkan rintangan bagi saudaraku yang sedang dibohongi. Komedi ini berakhir hari ini. Aku tidak. Kalian semua bersekongkol untuk menjebakku. Serena, ini semua gara-gara kamu. Sejak kamu kembali, keluarga ini tidak pernah tenang. Kamu mencuri semua yang seharusnya menjadi milikku. Apa sebenarnya yang kucuri darimu? Kasih sayang orang tua selama 40 tahun ini yang dari awal bukan hakmu, atau gelar sebagai ahli waris Lawson? Vanessa? Kamu masih belum mengerti, ya? Dari awal sekali, aku tidak pernah berniat untuk bersaing denganmu dalam hal apapun. Justru kamu yang mencoba membeli garis keturunanku dengan $5 juta. Justru kamu yang berusaha mengendalikanku dengan gelar anak angkat. Justru kamu yang berkali-kali memfitnah, mencemarkan nama baik, dan menjebakku. Membuatku merasa aku tidak layak untuk posisi yang seharusnya menjadi hakku. Tapi aku, Serena, selalu berjalan di jalan yang lurus. Segala yang kumiliki sekarang adalah hasil usahaku, suamiku, dan anak-anakku melalui kemampuan dan kerja keras kami sendiri. Aku tidak tertarik mengambil milik orang lain. Semua yang kumiliki adalah hasil jerih payah suamiku, anak-anakku, dan aku sendiri, kami dapatkan dengan tangan kami sendiri. Aku tak perlu mengambil milik orang lain. Tidak, Itu tidak benar. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang hakku dari dulu. Kalian yang memaksaku. Saya, Richard Lawson, dengan ini menyatakan bahwa saya memutuskan semua ikatan hukum dengan Vanessa. Hubungan ayah anak kami berakhir di sini. Segala klaim ilegal yang dia ajukan, dan aset Lawson Group yang masih dia pegang, akan dikembalikan ke grup sesuai prosedur. Kecurigaan pemalsuan dokumennya, penipuan komersial, dan penggelapan dana dalam jumlah besar akan ditangani oleh pihak berwajib. Dia dituduh memalsukan dokumen, penipuan bisnis, dan menggelapkan uang dalam jumlah besar. Semuanya akan diserahkan ke pengadilan. Derek, kamu pernah tersesat sebelumnya dan membuat kesalahan besar. Tapi aku harap kamu belajar dari ini dan benar-benar tumbuh darinya. Ayah perlu istirahat. Dia tidak bisa menanggung stres lagi. Masa depan Lawson Group masih ada di pundakmu. Aku? Apa aku benar-benar bisa? Tidak ada yang terlahir langsung tahu semua ini. Tapi jika hatimu benar-benar untuk Lawson Group, jika kamu tetap rendah hati dan belajar dari kesalahanmu, tim Apex Capital akan aku turunkan. Mereka akan membimbingmu melewati transisi ini, gratis, untuk membantumu bertahan, sampai Lawson Group bisa berdiri tegak lagi. Aku, Serena,
yang berdiri di sini hari ini bukan untuk kekuasaan dan keuntungan Lawson Group. Dari awal, hanya ada satu hal yang selalu aku inginkan. Ayahku. Ayah sudah lelah. Drama keluarga, pasang surut bisnis, ayah tidak seharusnya lagi menanggung beban itu. Mulai sekarang, ayah seharusnya menikmati masa keemasan ayah, nikmati waktu bersama keluarga. Mulai sekarang, kamu sebaiknya bersantai dan menikmati hidup, luangkan waktu dengan keluargamu. Dalam kenangan masa kecilku, kampung halamanku adalah ladang yang luas. Dengan gunung hijau di kejauhan, kakek selalu berada di luar sana di tengah hijau, hari demi hari, seolah-olah sesuatu selalu memanggilnya. Seperti itu adalah panggilannya. Dia selalu merasa tertarik untuk memahaminya. Ayah, matahari hari ini sangat cerah. Mau jalan-jalan di halaman? Tentu. Aku sangat senang kalian semua ada di sini.